sore semuanya, saya Marcel Widianto dan saya adalah calon nasabah prioritas BRI. Wih. Ya. Udah lucu tuh udah ya. Lucu udah ya. Tabungan 400 juta ya. Kagak ada isinya ini. Sumpah dah. Coba kamu cek sini. Oh ada benar. Namanya siapa? Bukan nama kamu, nama untuk anak kita nanti. UMKM Kak. Makin repot aja nih panitia. Mana dana stand up lama banget lagi. Saya main film gak 3 detik saya. 14 detik. Lumayan lah dikit-dikit sama kayak Instastory ya. Aduh saya senang banget hari ini bisa bermain di BRI. Tepuk tangannya dulu dong woi. Mantap. Saya senang banget karena hidup saya BRI banget Pak. Sumpah kakak-kakak, sista-sista. Wah kacau. Saya nanti kalau punya anak pertama saya namanya Bisma. Yang kedua Risa, yang ketiga Indri. Jadi kalau dipanggil BRI gitu. Ngumpul semua. Ya gitu. BUMN terbaik di Indonesia ya. BRI ini buat yang belum tahu, untuk sobat BRI yang ada di rumah, BRI sudah hadir di Indonesia dari tahun 1895. Betul? Sudah 125 tahun dan termasuk bank tertua yang pelayanannya tetap muda. Oh, mantap sekali ya. Mantap ya. Bagaimana penjilat? Udah mulai? Emang skill saya penjilat dulu. Baru stand up. Boleh kali BA nih ya. Siapa tahu ya kan. Karena saya juga punya kalau Mas Dana tadi punya tabungan Simpedes, saya punya tabungan Britama. Iya. BRI tabungan Marcel. Iya. Bagus enggak? Iya, Ukti, bagus ya. Masuk ya Ukti ya. Aduh. Bahas UMKM ya. Sejujurnya sebelum sampai ke UMKM ya, hidup saya tuh kenapa saya bilang BRI ini nggak peres ya. Saya sebelumnya terima kasih dulu untuk BRI karena dulu kan hidup saya susah, miskin banget pokoknya. Miskinnya tuh kayak orang susah ngeliat saya kayak ih susah banget ya gitu. Buat gambarannya. Jadi dulu tuh saya dan adik-adik saya, kita tuh kalau hidup kita tuh dibiayain sama ada program dari BRI. Aduh yang 600.000 untuk 3 bulan tuh. Jadi per 3 bulan kita dikasih uang 600.000 dari BRI. Apa namanya? Beasiswa Nusantara Cerdas ya? Iya Nusantara Cerdas. Terima kasih BRI, akhirnya adik-adik saya dan juga saya lulus. Berkat di endorse sama BUMN ya. Terima kasih. Saya senang banget ini. Berbicara masalah UMKM ya, BRI memang selalu memberikan modal untuk UMKM di Indonesia agar bisa membuat usaha-usaha kecil menengah ini menjadi yang terbaik dan menjelajah kemana-mana. Kalau misalkan modal baik, otomatis orang yang dagang juga baik. Karena jujur saya dulu sempat ngerasain juga gitu. Ngerasain kalau misalkan kita ngutang itu pasti pelayanannya tidak baik. Tapi ketika dia mendapatkan pelayanan terbaik, modal terbaik dari BRI, pasti nasabah seperti saya, orang-orang warung yang jajan di warung nih, itu pasti dibaikin juga. Karena dulu saya dulu tuh waktu teriak-teriak jajan-jajan di warung, tau gak sih kayak ada warung gitu Kak, Ukti-Ukti ya, nih pasti tahu nih. Jadi kita kalau teriak di warung tuh kayak beli, ya ampun gak ada yang keluar. Bahkan ditempelin sedang sholat Jumat padahal hari Kamis. Salah nempel dia, salah nempel. Dan biasanya yang kita lakukan adalah ketika abangnya belum keluar, kita teriak beli, gak ada yang keluar. Kita cuma apa? Mainin beras tuh. Mainin beras, iya kan? Biasanya berasnya dimasukin ke literan tuh, terus diratain. Iya. Kadang jeduk-jedukin pala ke sampo saset, iya gitu. Iya gitu. Ya kan? Pada tahu ya, ini miskin semua sini ya. Jadi biasanya gitu. Dan sampai gak pernah keluar sama sekali, literally gak pernah keluar Kak. Tapi sekarang setelah saya ikut stand up, saya bisa main film, saya bisa ada acara di TV. Wih, saya gak pernah ke rumah dia. Saya gak pernah lagi ke warung dia. Malah dia yang ke rumah saya. Sambil teriak jual gitu. Main ya.
Ya karena ya hidup saya udah berubah banget teman-teman, udah ya parah lah saya. Udah termasuk 1% unicorn yang ada di Indonesia gitu. Parah kacau, kaya banget, kayaknya tuh kayak ih kok gue bisa begini gitu ya. Bahkan sampai sempet teman saya cerita kayak sel gue lapar, dalam hati gue kayak ih deja vu ya gitu kayak. Kayak pernah ngalamin tapi kapan gitu ya. Lupa deh gitu. Ya jadi ya terima kasih sudah tertawa ya karyawan-karyawan di atas UMR gajinya. Terima kasih. Mantap nih. Orang kalau ketawa di atas UMR gajinya enak gitu ya. Rasa-rasa Listerin gitu ya. Coba kalau di bawah, buset dah, lambung semua itu. Ya karena dulu jujur hidup saya benar-benar susah banget, benar-benar susah. Buat gambarannya adalah dulu saya punya tabungan BRI, itu saldonya lebih pendek daripada nomor PIN. Nomor PIN, nolnya banyak tapi di belakang koma. Saya kalau misalkan masukin ke ATM, tulisannya bukan saldo. Kayak, ih masih penasaran aja lo gitu tulisan. Gitu loh, sampai gak ada duitnya sama sekali. Tapi sekarang saya udah parah kaya banget sekarang. Kacau, sekarang dulu tuh saya sempat dikejar-kejar leasing ya. Sekarang yang ngejar saya bukan leasing, lebih ke orang pajak kalau sekarang tuh. Iya saya udah, tapi orang pajak saya udah bayar Pak. Nanti kalau pembangunan kurang ya gak apa-apa lah, saya udah berani buat ngejar-ngejar gitu ya. Iya gak? Iya kayak jomblo nih kayak nih. Siapa tahu gitu kan. Ada pacar? Oh bagus lah. Ntar kita ngobrol ya. Saya gak fokus nih. Lanjut lagi ya. Jadi saya tuh jujur udah enak banget lah hidup karena sekarang saya tuh makannya udah daging-daging. Saya udah berani makan daging tanpa nasi. Itu saya waktu kayak kemarin tuh minggu lalu saya makan saus sage apa namanya? Sausage itu enak banget, itu makan daging set. Biasanya kalau dulu saya kalau makan daging itu udah harus pakai nasi, udah gitu dagingnya harus diselip-selipin ke gigi biar nanti bisa makan daging lagi. Dari selipan yang tadi Ukti emang agak menjijikan gitu. Kalau mau muntah-muntah aja nggak apa-apa gitu. Dan memang seperti itu gitu. Dan apa bukan cuman sausage, saya juga sempat. Jadi kemarin namanya juga orang baru ya, baru ada duit gitu ya. Kita makan di tempat-tempat yang mewah. Jadi waktu itu gue ngajak orang tua gue buat makan di daging-daging gitu. Yang apa pleten gitu-gitu dah. Yang dagingnya dimasak ya kan. Ini saya, ini bapak saya, ini mas saya, ini ada di saya nih. Saya bilang sama mama saya, mak coba mak pesan. Wih mas saya kan pede kan. Dia tangan dia terus dia teriak, penjaga, wih penjaga, salah bukan penjaga nih waiter bukan penjaga. Tapi namanya orang tua masih kita omelin ya kan, emang Benteng Takeshi penjaga ya kan. Yaudah akhirnya datang nih waiter nih, ngasih menu, dia ngeliat menu, dia tanpa ngeliat menu, dia cuma mengandalkan pengalaman dia nonton di YouTube. Katanya bayi Pak Ula dia sering makan daging itu. Langsung dia bilang, mas daging Wahyu 1, ya Allah Wagyu mah, Wagyu, saya bilang gitu Pak. Kalau Wahyu kan teman kita ya, jatuhnya kan saya Sumanto kan mas, saya jangan daging Wagyu. Oh iya daging Wagyu, akhirnya dia makan daging Wagyu tuh enak bener, wah lapis, cakep banget teman-teman. Terus tahu apa yang terjadi? Adik saya dia pesan apa? Spaghetti, makan spaghetti buat muntah. Yang keluar mie kak, mie-nya minder sama spaghetti. Minder gitu karena emang orang susah. Itu kehidupan saya sekarang. Kalau dulu ya ampun, saya kalau makan nasi, aduh, itu makan nasinya harus banyak, lauknya dikit nggak apa-apa, yang penting kenyang. Dan waktu itu makan nasi itu, waktu nasi itu masuk ke dalam usus saya, wih, itu saking kosongnya, dia teriak halo gitu. Gak ada, kosong banget kak, kosong banget. Dan sekarang wih udah penuh banget sekarang saya ini. Bukan cuman Wagyu saya makan, French fries, iced tea, leciti, oli samping gitu-gitu dah pokoknya dah. Iya. Sekarang juga kita udah punya kasur yang benar-benar empuk gitu. Dua layer gitu. Itu kasur yang kalau kita tidurin, wih, berasa utang-utang hilang.
bangun juga semangat kayak aku siap menghadapi dunia. Wih, kalau dulu ya ampun kita tidur di kasur Palembang, tau nggak? Kasur Palembang bang, yang kalau misalkan kita dah gitu, tulang belakang pindah ke depan. itu sakit itu. Dan kita kalau tidur di kasur Palembang, itu kalau bangun ya ampun muka kita garis-garis tau nggak? Garis-garis, kadang dilewatin semut, sangka tol Cipali gitu ya. Jadi tidurnya juga gak enak banget. Waktu dulu sebelum saya membeli namanya kasur, saya dulu kan tidur kasur Palembang tuh. Ini nih dada ditempelin sama ubin kak, ditempelin. Bangun ya ampun boro-boro seger, paru-paru basah. Ujung-ujungnya BPJS lagi ya kan. Tapi karena BRI kita bisa mengubah hidup kita. Amin ya semuanya. Aduh, amin dong. Ya, amin. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, saya saya percaya ya bahwa kita semua bisa berubah hidupnya. Everybody has changed gitu. Ya namanya orang belajar kan. Saya belajar bahasa Inggris, mohon maaf dari Google Map teman-teman. Ya. Yang in 600 meters turn right. Yes. Ya kan? 600 meter lagi benar jalan lu gitu artinya. Salah ya, maaf ya. Ya, jadi kita kalau misalkan hidup kalau misalkan kita nggak berubah gitu, kalau misalkan kita nggak percaya sama diri kita, akan stuck gitu-gitu aja. Makanya saya bersyukur banget ya BRI memiliki program yang namanya untuk memajukan UMKM Indonesia. Siapa tahu dari UMKM dia bisa nyaingin Jack Ma, kita nggak ada yang tahu. Karena dulu saya adalah seorang penonton bayaran, penonton alay, yang kalau masuk ke bank udah pasti diintilin satpam. Padahal cuman pengen numpang pipis. Tapi dia panik, sepanik itu gitu. Kalau sekarang kalau dulu nih, gue sekarang mah kacau banget. Sekarang saya masuk, udah biasa aja gitu. Mas Marcel, iya, mau ngapain mas? Tetep numpang kencing juga, ya. Sama aja nggak ada bedanya gitu. Karena dari dulu sampai sekarang saya jujur bedanya jauh banget. Sekarang saya udah punya mobil kak. Saya udah punya mobil. Mobil saya warnanya red Ferrari. Mereknya ya, gitu. Dan saya cinta banget sama mobil ini karena ini adalah mobil pertama saya. Meskipun ringkih, ini mobil ringkih banget. Mobil itu gak boleh di kanan kalau kita naik tol. Karena meskipun 120 bawaannya tetap 80. Dan ringkihnya kenapa? Tadi kan hujan ya, itu tadi mobil gue ya ampun kena hujan. Saya nyalain radio kak, penyiarnya ngeluh. Ya Allah. Ngeluh. Ya Allah mas berisik amat mas. Gitu. Masa marah ya orang kan. Ya mbak saya juga tahu mbak. Ini aja saya udah pengang. Ngeluh. Itu saking ringkihnya. Tapi saya cinta sama mobil ini gitu. Jadi waktu itu saya naik mobil ini, kita di kanan, di tol di kanan, set. Di belakang ada mobil yang lebih tinggi, mobil Pajero. Didi sama Pajero, terang mobil saya kak. Terang. Kayak ditembak lampu gitu, dus gitu. Akhirnya terang banget. 1 kilo gitu kak. Dan jadi waktu itu ya udah kan karena didim, akhirnya saya pindah ke tengah, set. Dilewatin mobil Pajero, ke kiri sendiri deh. Iya, ringgi banget. Bagusnya UMKM Indonesia dibantu oleh Bang Berry karena ketika kita berubah hidupnya, kita juga akan bisa merubah apa yang kita punya gitu. Karena yang saya sebelin adalah ketika saya memiliki mobil LCGC ini, stigmanya di Indonesia ada. Saya waktu itu ngisi bensin, Pertamax saya isi bensin nih. Ini mobil yang udah di depan Pertamax, tangki udah dibuka, orang yang nanya, mau ngapain mas? Allahu Akbar. Ya mau isi bensin masa main ludo ya kan gitu. Terus habis itu dia nanya, oh yaudah mas mau isi berapa? Saya kesel kan saya jawab aja, lu punya berapa lu isi semua nih. Sampai luber-luber tuh kak, mobil. Dan memang stigmanya nggak stop sampai di situ. Waktu itu saya naik pas di gerbang tol. Lagi-lagi mobil mewah lagi, Pajero tuh. Di depan saya ini mobil dia, ini mobil saya nih. E-tolnya habis. Dia turun kan. Saya udah buka kaca, dilewatin.
Ini buka kaca mau baik niatnya. Mau bantuin dia bukan mau buang puntung maksud saya. Dilewatin. Saya sampai teriak, Pak ya ampun Pak Ito saya kuat sampai Jagorawi Pak. Saya bilang, saya bisanya begitu kan. Karena dan kenapa saya bilang saya udah mulai kaya? Karena saya udah mulai kena namanya penyakit. Bulan lalu saya kena namanya COVID-19. Saya udah sembuh sekarang, tadi udah swab juga. Langsung panik nih semuanya nih. Aman ya? Ada yang udah pernah kena COVID? Gak ada yang ngaku, gak apa-apa. Ada yang ngaku di belakang, mending pulangnya dulu mas. Ya gak apa-apa, bercanda. Saya pernah kena COVID, saya kemarin kena COVID teman-teman. Dan kenapa saya bilang saya udah mulai kaya? Karena tubuh saya imun-imunnya udah mulai lemah. Karena saya punya teori kayak ketika ekonomi kita naik, otomatis imun tubuh turun. Begitu sebaliknya. Ketika ekonomi kita turun, imun tubuh tinggi banget. Dulu saya, ya ampun gak makan, hidup. Gak perlu pakai masker, gak perlu apa, tetap hidup. Asam lambung naik, diturunin. Gak perlu minum obat, sekarang kena COVID. Ya ampun saya kayak beda loh. Manusia silver. Dia tidak pernah pakai masker, aman. Gak takut kena kanker kulit, gak takut. Hidupnya nyaman. Dan memang imun tubuhnya tinggi. Tapi pas waktu saya kena COVID itu saya ngerasa kayak, emang ini penyakit yang tidak bisa diremehkan. Makanya besok-besok saya pengen ngasih manusia silver itu pakai masker. Ya gak apa-apa meskipun masker yang bapak-bapak senyum gak apa-apa. Yang ada rokoknya sini biasanya nih. Sekarang di rumah saya udah ada namanya shower. Waktu awal-awal pertama kali saya ketemu shower, saya nyalain shower, iya ampun panas banget airnya. Saya nggak jadi mandi kak, saya masak mie. Saya nggak jadi mandi kayak, ya ampun, air kamar mandi mateng orang kaya, gila. Kaya. Dan kita kalau bedanya nih, kita mandi pakai shower sama gayung beda jauh banget. Kita kalau mandi pakai shower, udah kayak di konser, bisa lepas tangan kayak, enak banget gitu kayak nyanyi gitu bisa. Walau kau menghapus diri kau bisa. Kalau di rumah saya dulu ya ampun, mandinya pakai gayung kak, gayung yang love tahu ya, yang padahal kita nggak cinta-cinta banget sama gayung itu, tapi love. Tahu nggak gayung love yang kalau misalkan gayungnya itu penuh, dipegang ngondoy dia gitu, ya kan? Ya kan, kalau misalkan kita mandi pakai shower bisa lepas tangan, mandi pakai gayung, aduh sulit. Kalau airnya dalam dikit pas kita ambil, brak, ketek kita bisa berdarah kak. Pinggirannya itu retak itu. Ujung-ujungnya BPJS lagi. Terima kasih, nama saya Marcel.